Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di WKS Link, The Journey of Mining Construction Equipment Peoples. Teman-teman, hari ini kita akan membahas masalah pemakaian larutan atau cairan setelah pencucian unit. Karena kita sudah beberapa kali trial di berbagai macam larutan, seperti kita memakai oli. Oli masalahnya adalah kita pertama kali pakai solar, Kita memakai solar itu masalahnya di heel dan perkakas-perkakas atau part yang memakai karet itu mudah lapuk. Akhirnya terus kita memakai oli. Kita memakai oli, tapi kalau unit belum nyucinya nggak bersih, kita pakai oli maka akan timbul kerak-kerak di sini yang menimbulkan karat. Ketika kita pakai minyak goreng. Minyak goreng kelemahannya adalah ketika unit dalam posisi kepanasan, unit dalam posisi yang panas, itu nanti akan melepuh. Jadi cat ini cat cuma mengupas gara-gara kita semprot pakai minyak goreng. Itu dalam juga kita udah juga pakai oli plus solar, minyak goreng plus solar, sama terakhir itu apa ya, larutan setelah kita memakai, setelah dicuci kita gosok, kita cuci, habis itu memakai oli atau minyak goreng atau solar itu setelah habis dicuci. Jadi berbagai macam kelemahannya yaitu tadi seperti yang saya ucapkan tadi. Kalau solar itu kita nanti akan perkakas yang dari karet, pipa yang dari karet akan cepat rusak. Kalau oli akan menimbulkan kerak kalau kita tidak bersih ketika mencucinya. Minyak goreng akan cepat melupas plengkot, cat dan lain sebagainya. Makanya kita kembali lagi ke solar. Kebetulan ini tadi disemprot solar sama teman kita, sehingga ini setelah dicuci kita semprot pakai solar. Walaupun nanti setelah disemprot pakai solar ada treatment biar agar partnya tidak cepat rusak. Sehingga ketika ada panas, dia kena panas, maka lapisan-lapisan plengkot, lapisan-lapisan cat, lapisan-lapisan cat dasar itu akan terkelupas. Seperti ini gara-gara minyak goreng, seperti ini juga gara-gara minyak goreng, teman-teman. Tambahan lagi, bagi yang belum subscribe, teman-teman silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya selalu berlimpah, selalu dalam kondisi yang sehat, dan selalu dalam kondisi yang happy. Teman-teman, kalau kita lihat hasil solar ini, notnya kita pakai kompresor, teman-teman. Kita nyemprotnya pakai kompresor, nggak pakai switch, tapi kita pakai yang buat nyemprot solar itu. Terus kita pakai kompresor sehingga hasilnya lebih cepat, lebih merata, dan lebih hemat. Untuk satu armada ini total sasis sama bak itu kita akan memerlukan sekitar 2-3 liter. Pinter-pinteran kita ini rata loh ya, bukan hanya spot dinding sini, spot dinding, enggak, rata. Termasuk di bagian bawah bak. Karena sebenarnya yang paling penting, yang paling diperlukan dari penyemprotan di sini adalah bagian bawah bak. Karena di bagian bawah bak ini struktur dari bak, kekuatan dari bak ketika dia berjalan dan lain sebagainya itu letaknya di bawah. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi bawah kita harus semprot benar-benar sehingga rangka-rangka yang di bawah sini nih tidak cepat keropos. Kita delay dulu karena ada azan. Jadi solar kita anggap itu cairan yang paling mumpuni untuk kita covering dari air. Jadi ya tiap malam habis kita cuci kita tetap solarin terus. Cuman kita sehabis nyemprot solar sebaiknya itu dilakukan washing lagi pada bagian-bagian karet. Misalnya kita washing di bagian engine lah, kan ada
perpak, ada seal, ada dan lain sebagainya, itu kan terbuat dari karet, sehingga ketika bersihkan kita udah sabunin, terus kita cuci, terus kita habis cuci setelah agak kering kita semprot solar, habis itu kita langsung basahi pakai air. Jadi komponen karet tersebut tidak menjadi getas. Jadi ketika komponen itu tidak cepat menjadi getas, insya Allah, makanya insya Allah akan menjadi awet. Itu sependek pengetahuan kami ya, sependek apa yang kami lakukan. Jadi yang kami sampaikan ini tidak harus benar dan tidak harus dilakukan. Cuman kami bercerita tentang habit kami, tentang apa yang kami treatmentkan, tentang apa yang kami perbuat guna dalam perawatan unit ini. Sebenarnya paling penting adalah basic maintenance kita, basic maintenance terhadap unit. Cuci pakai larutan pembersih itu, terus kalau nggak kita semprot pakai cairan yang ada bahan bakar sama larutan pembersih itu, kita semprotkan, habis itu kita semprot air, kita bersihkan, habis itu kita semprot pakai solar, habis itu yang bagian-bagian karet kita bersihkan. Itu insya Allah akan unit armada tetap akan ready, tetap akan bagus, tetap akan bisa dipakai setiap kali kita memerlukan, dan cost juga akan sedikit. Karena komparasi, ketika saya melakukan komparasi terhadap unit-unit saya, unit-unit yang bersih costnya itu pasti kecil. Unit-unit yang bersih pembersihannya itu pasti akan awet. Unit-unit yang bersih pembersihannya bagus, penyolarannya bagus, semua dilakukan dengan hati, itu cost untuk spare part, cost untuk maintenance itu little lah. Jadi kita akan memilih, teman-teman pemilik armada atau owner armada atau armada itu akan memilih yang mana, itu saya serahkan masing-masing. Cuman kalau unit kita bersih, menurut sependek pengetahuan kami, pendek pengetahuan kita dalam artian tim saya, itu unit yang bersih, unit yang oke, itu akan cost maintenance kecil. Unit semua unit itu baru dari baru, dan nextnya perawatannya itu tergantung dari kita sendiri. Ibaratnya seperti lampu ini belakangnya ini sering konslet atau sering nggak nyala, itu sebenarnya kesalahan bukan dari lampunya yang mati, tapi kesalahan dari kita yang tidak menyemprot bagian belakang ini, tidak membersihkan, tidak mencuci bagian belakang sini dengan baik dan benar, sehingga komponen dari lampu, baik kabel, baik bolam, baik fitting, baik apa ini namanya, plastiknya ini akan cepat rusak, akan cepat minta ganti, sehingga akan terjadi timbul cost lagi. Sementara di era pandemi yang serba susah ini, jujur kalau nggak ada substitusi dari atau sumbangan dari unit usaha yang lain, saya rasa semua pemilik armada akan menangis. Tetapi kita kan bermainnya kan saling mensubstitusi tadi. Di era pandemi ini yang kita bisa tekan, kita bikin efisiensi, sehingga unit kita akan selalu terjaga. Dan ya pilihannya cuma satu, kita beradaptasi atau mati. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe, kami mohon untuk subscribe. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Demikian cerita kami tentang penyolaran unit, kegunaan penyolaran terhadap unit, sehingga unit bisa maintenance-nya tambah bagus, cost-nya bisa kita tekan, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang lain juga memiliki cerita yang lain, karena setiap treatment, setiap grup armada itu memiliki cerita sendiri-sendiri.
Oke teman-teman, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, selalu like, komen juga teman-teman. Dan apabila kami ada salah di dalam konten ini, kami mohon maaf. See you.